Pada pertemuan ini, kami akan membahas dampak anak ADHD. Pada PPT ini, kami membahas dampak ADHD pada pendidikan, dampak ADHD pada perilaku, dampak ADHD pada aspek sosial, dampak ADHD pada aspek perkembangan fisik, dampak ADHD pada aspek perkembangan psikologis, dan dampak ADHD pada keluarga. Dampak ADHD pada pendidikan dan dampak ADHD pada perilaku akan dibacakan oleh Oktaviani Setianingsih. Dampak ADHD pada pendidikan. Yang pertama, lambat melakukan sesuatu. Kedua, prestasi menurun. Ketiga, sering melupakan sesuatu. Dan keempat, sering kebingungan. Dampak ADHD pada perilaku. Pertama, cenderung menuntut terhadap hal apapun, lebih banyak bicara, kurang mampu mengendalikan diri, dan sering mengganggu teman. Selanjutnya, dampak ADHD pada aspek sosial dan dampak ADHD pada aspek perkembangan akan dibacakan oleh Aisyah Triana. Dampak ADHD pada aspek sosial. 1. Memiliki kegiatan sendiri. 2. Kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Lebih mengutamakan diri sendiri. 4. Kurang dewasa. 5. Pada situasi tertentu, mereka membuat kegaduhan. 6. Tidak sabaran. 7. Cenderung tidak mau menunggu giliran. Beberapa masalah yang lebih luas antara lain. Tiga aspek utama yang berhubungan dengan perkembangan fisik anak yang memiliki gangguan ADHD. 1. Memproses apa yang diserap melalui panca indera. 2. Pengetahuan akan ruang. Dan 3. Tumbuhnya kesadaran diri. Berkurangnya proses pendengaran dan penglihatan misalnya menyebabkan masalah ingatan jangka pendek, kesulitan mengikuti instruksi, dan perhatian yang mudah teralihkan. Kurangnya pengertian ruang akan mengkondisi tubuh dengan baik. Pengembangan kesadaran diri sangat penting bagi proses penerimaan pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan informasi yang didapat. Jika seorang anak tidak mampu mengembangkan hal ini, maka anak tersebut tidak bisa memanfaatkan otak mereka secara efektif untuk memproses rangsangan dari luar. Untuk materi dampak ADHD pada aspek perkembangan psikologis akan dibacakan oleh Nurul Ijazah Sabila. Dampak ADHD pada aspek perkembangan psikologis. Yang pertama, saat bayi, proses belajar menenangkan dan mengendalikan diri dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar. Bagi anak dengan gangguan ADHD, mereka tidak mampu mengatur rangsangan dari luar. Mereka justru memberikan reaksi berlawanan dan tidak semestinya terhadap hal-hal yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, usia berjalan. Seorang anak mulai belajar untuk menerima rasa frustasi sekaligus mengatasi rasa kecewa. Secara emosional, anak dengan ADHD sangat tidak stabil dan cenderung menciptakan kekacauan atas apa yang tidak bisa ia kendalikan. Yang ketiga, usia prasekolah. Anak pada umumnya akan belajar menghadapi dan menyelesaikan tugas sekolah untuk menemukan jati dirinya dan berkutat dengan konsep aku. Anak dengan ADHD tidak menciptakan pikiran tentang dirinya sendiri. Dan yang keempat, pada usia berjalan, anak mulai merenungkan kembali tentang pencapaian-pencapaiannya pada usia sebelumnya dan belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun, pada anak dengan ADHD terlambat dalam perkembangannya dan tidak bisa berinteraksi seperti anak-anak pada umumnya.
Untuk dampak ADHD pada keluarga akan saya jelaskan. Dampak ADHD pada keluarga itu dapat berdampak pada orang tua dan saudara kandung. Untuk dampak terhadap orang tua, seperti tuntutan anak ADHD yang begitu banyak dapat menimbulkan kelelahan secara fisik. Kemudian, orang tua harus memantau kegiatan anak ADHD secara terus-menerus yang dapat menimbulkan kelelahan secara psikis. Kemudian, ketidakmampuan anak ADHD untuk mendengar terkadang membuat orang tua putus asa dan bahkan frustasi. Perilaku anak ADHD membuat orang tuanya dikelilingi kecemasan tiada henti, dan rasa frustasi pada orang tua dapat memicu kemarahan yang pada akhirnya memunculkan rasa bersalah karena telah memarahi anak. Dampak ADHD terhadap saudara kandung seperti kebutuhan saudara kandung mereka cenderung terabaikan karena orang tua mereka menaruh perhatian lebih kepada anak ADHD. Kemudian, mereka ditegur lebih keras saat melakukan suatu kesalahan. Namun, keberhasilan yang mereka capai kurang dihargai dan dianggap sebagai hal yang biasa saja. Selain itu, anak tidak jarang mereka harus membantu orang tua mereka dengan menjaga merawat saudara mereka yang memiliki kebutuhan ADHD. Dan mereka pun sering kali disalahkan saat saudara dengan ADHD melakukan kesalahan dan dianggap lalai dalam pengawasannya. Demikian materi dari kami. Apabila ada teman-teman yang ingin memberi masukan berupa pertanyaan, kritik maupun saran bisa disampaikan langsung maupun melalui kolom chat. Terima kasih. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saniyah dengan NIM 20101272220033 dari kelas A01. Saya ingin bertanya, dengan beberapa dampak perilaku pada anak ADHD, apakah turut mempengaruhi pada hubungan sosial anak dengan teman-temannya? Kalau iya, sebesar apa dampak tersebut mempengaruhinya? Terima kasih. Iya, terima kasih Siti Saniyah atas pertanyaannya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Siska Alfiana dari kelas A01 PKH dengan NIM 20101272200007. Pertanyaannya adalah, hal apa yang mendasari penyebab anak ADHD memiliki masalah pada pendengaran dan penglihatan? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Iya, terima kasih Siska. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Apabila teman-teman belum ada yang mau bertanya lagi, kami meminta waktu untuk berdiskusi. Izin bertanya. Iya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Royani dari kelas A01. Pertanyaannya, dampak apa yang berpengaruh bagi anak ADHD? Terima kasih. Yang paling berpengaruh. Setelah kami berdiskusi, kami akan menjawab pertanyaan dari Siti Saniyah yang akan dijawab oleh Oktaviani Setianingsih. Pertanyaannya, dengan beberapa dampak perilaku pada anak ADHD, apakah turut mempengaruhi pada hubungan sosial anak dengan teman-temannya? Kalau iya, seberapa besar dampak tersebut mempengaruhinya? Nah, izin menjawab, yang kita ketahui bahwa anak memiliki perilaku yang sangat aktif, sehingga anak bisa mengganggu teman-temannya, kurang mampu mengendalikan diri di lingkungan sosial, dan lebih mengutamakan dirinya sendiri. Karena dampak tersebutlah, pengaruh itu juga berdampak cukup besar terhadap dirinya sendiri. Karena dengan mengganggu teman-temannya, bisa saja anak jadi dijauhi teman-temannya dan tidak mempunyai banyak teman atau bahkan tidak mempunyai teman. Sudah bisa dipahami, terima kasih. Terima kasih kembali.
Selanjutnya, pertanyaan dari Siska Alfiana akan dijawab oleh Aisyah Triana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siska Alpiana. Pertanyaannya, hal apa yang mendasari penyebab anak ADHD memiliki masalah pada pendengaran dan penglihatan? Mohon maaf sebelumnya, anak ADHD tidak memiliki masalah pendengaran dan penglihatan, tetapi hanya kekurangan proses pendengaran dan penglihatan yang dimilikinya karena anak terlalu aktif dan cenderung asik dan aktivitasnya. Jadi kalau dipanggil sering tidak merespon. Diterima? Bisa, Aisyah. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian, pertanyaan ketiga dari Mai Royani akan dijawab oleh Nurul Ijazah Sabila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mai Royani. Pertanyaannya, dampak apa yang paling berpengaruh bagi anak ADHD? Jadi, dampak yang paling berpengaruh menurut kelompok kami ialah ada pada aspek sosial. Karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia sangat membutuhkan orang lain. Jadi bagaimana Mai Royani, apakah dapat diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaan sudah dijawab semua. Apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya lagi? Moderator izin bertanya. Iya, silahkan Tika. Tadi di PPT kan menjelaskan dampak ADHD berdampak pada perkembangan psikologis. Nah, seperti yang kita tahu, psikologis bisa mengganggu pola tidur yang baik. Saya pernah membaca bahwa anak ADHD mengalami kesulitan untuk tidur. Apakah itu benar atau tidak? Kalau benar, apa alasan yang mendasari hal tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih Tika. Apakah ada teman yang ingin bertanya lagi? Saya moderator. Iya, silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Malaya Saleha dari kelas A01. Tadi dijelaskan di PPT pada dampak ADHD pada aspek perkembangan psikologis di usia prasekolah. Anak pada umumnya akan belajar menghadapi dan menyelesaikan tugas sekolah untuk menemukan jati dirinya dan berkutat pada konsep aku. Bisa dijelaskan lebih jelas lagi lah mengenai hal tersebut. Terima kasih. Iya, sama-sama Dinda. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Iya, silahkan Rival. Assalamualaikum, nama saya Ripal dari kelas A02. Kan dampak dari ADHD cenderung rata-rata tadi tuh ke arah yang negatif. Nah, kalau lah dijelaskan kayak apa cara mengantisipasi atau meminimalisir lah paling kada supaya dampak negatifnya tuh kada terlalu berpengaruh lawan dirinya ataupun orang sekitarnya. Nah, itu aja. Makasih. Iya, sama-sama. Kami meminta waktu untuk berdiskusi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Tika Oktaviani. Pertanyaannya, tadi di PPT menjelaskan dampak ADHD pada perkembangan psikologis. Nah, seperti yang kita tahu, psikologis bisa mengganggu pola tidur yang baik. Saya pernah membaca bahwa anak ADHD mengalami kesulitan untuk tidur. Apakah itu benar atau tidak? Kalau benar, apa alasan yang mendasari hal tersebut? Jawabannya memang benar, anak ADHD mengalami kesulitan untuk tidur. Karena anak dengan ADHD mengalami penundaan pelepasan melatonin dalam sistem tubuh, terutama di malam hari. Ketika pelepasan alami melatonin dibuang, hal ini dapat menyebabkan masalah tidur pada anak. Apakah Tika Oktaviani bisa menerima jawabannya? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan Dinda, akan dijawab oleh Oktaviani Setianingsih. Pertanyaannya, tadi dijelaskan di PPT kalian, pada dampak ADHD pada aspek perkembangan psikologis di usia prasekolah, anak pada umumnya akan belajar menghadapi dan menyelesaikan tugas sekolah.
untuk menemukan jati dirinya dan berkutat pada konsep aku. Nah, jadi yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah anak jadi tahu siapa dirinya sendiri, misalnya apa sih minat yang anak miliki, itu mengenai menemukan jati diri. Dan berkutat pada konsep aku adalah bagaimana anak dapat mewujudkan keinginannya dengan memperhatikan keseimbangan dan keselarasan antara ambisi, usaha, dan kenyataan. Apakah Dinda dapat menerima jawabannya atau ada sanggahan? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaan terakhir dari Rival akan dijawab oleh Nurul Iza Salsabila. Baik, pertanyaan yang kami tangkap dari pertanyaan Rival, yaitu pertanyaannya dampak ADHD cenderung rata-rata yang negatif. Lalu bagaimana cara minimalisir dari dampak negatif tersebut agar tidak berdampak pada dirinya atau orang lain? Jadi, yang pertama, kita sebagai orang tua atau kerabat anak sebaiknya membangun kehidupan anak yang terorganisir dan terstruktur. Yang kedua, menciptakan waktu tidur anak yang teratur. Yang ketiga, menerapkan disiplin positif pada diri anak. Yang keempat, menghabiskan waktu bersama anak. Dan yang kelima, membina hubungan keluarga yang sehat. Jawaban berikutnya mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman saya. Baik, saya ingin menambahkan dari pertanyaan Rival Azmi. Selain yang dikatakan oleh Sabila, mungkin bisa dengan terapi musik dapat membantu menurunkan gejala hiperaktivitas pada anak ADHD. Terapi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dengan mendengarkan musik terapi sampai menggunakan terapi membaca. Terapi musik memiliki kemampuan untuk meningkatkan potensi seseorang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, khususnya bagi anak ADHD. Apakah Rival Azmi dapat menerima jawaban yang disampaikan dari teman-teman kami? Ya, sangat bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Saya rasa ini waktunya sudah cukup. Akan dilanjutkan untuk presentasi dari kelas A02. Izin menambahkan sedikit bisakah? Oh iya, silahkan. Ya, saya Nur Rahma Hidayah dari kelas A01 ingin menambahkan untuk jawaban dari pertanyaannya Siska tadi. Jadi yang mendasari gangguan pendengaran pada anak ADHD itu bukan dari organnya, tetapi dari gangguan vestibular, yaitu reseptor pada organ pendengaran. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.